Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah pengalaman mistis yang bersumber dari teman saya yang bernama Aji Prasetya. Pengalaman ini ia dapatkan sewaktu dia mendaki ke Gunung Lawu bersama ketiga temannya yang bernama Niko, Dani, dan Eka. Gunung Lawu memang memiliki banyak cerita dengan sejuta misterinya, dan mereka melakukan pendakian ini melalui pintu masuk Candi Ceto. Inilah kisahnya dan selamat mendengarkan. Aji dan ketiga temannya yang bernama Niko, Dani, dan Eka tiba di base camp Ceto sekitar pukul 2 siang. Begitu sampai di base camp, mereka tak berlama-lama, hanya repacking dan langsung mengurus registrasi pendakian. Gunung Lawu memang terkenal akan sejuta misterinya, dan pastinya juga dengan pantangan-pantangannya. Seperti dilarang memakai pakaian berwarna hijau, dilarang mengucap kata dingin yang nantinya akan terasa dingin, kata lelah akan menjadi lelah, dan masih banyak yang lainnya. Tepat pukul 2:30 sore, Aji dan teman-temannya pun mulai berjalan. Di awal-awal perjalanan, mereka tidak merasakan hal-hal yang aneh. Mereka pun sampai di pos 1 sekitar jam 4 sore. Mereka berencana untuk mendirikan tenda di pos 5. Maka dari itu, Aji dan teman-temannya hanya berhenti sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke pos 2 pun sama. Mereka tidak mendapati hal-hal yang aneh. Hanya saja di perjalanan mereka bertemu jalak gading, yang konon katanya keberadaan jalak gading tersebut menandakan sebagai petunjuk arah yang benar. Lantas salah seorang dari teman Aji yang bernama Niko melemparkan sedikit makanan. Tapi anehnya, jalak tersebut hanya berdiam diri dengan tatapan yang sangat tajam, lalu kemudian pergi. Mereka pun kembali berjalan, dan sampai akhirnya mereka tiba di pos 2 sekitar pukul 5 sore. Mereka kembali rehat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Hari semakin gelap, trek pun semakin menanjak. Di pertengahan jalan menuju ke pos 3, Aji dan temannya memutuskan untuk break karena waktu sudah memasuki maghrib. Saat mereka sedang istirahat, salah seorang teman Aji yang bernama Eka melihat sesuatu dari atas pohon, hanya saja bentuknya samar-samar. Eka pun mulai ketakutan, lalu berkata kepada teman-temannya, "Itu apa ya di atas pohon?" Lantas Aji pun menyoroti pohon tersebut dengan senternya, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Memang kala itu Eka sedang menstruasi. Lalu Eka mengajak Aji dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali berjalan. Di sepanjang perjalanan, Eka merasa seperti diikuti oleh seseorang. Aji dan yang lainnya pun menenangkan Eka dan memberikan rasa aman. Mereka pun tiba di pos 3 sekitar pukul 7 malam. Mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak, mengingat trek dari pos 3 ke 4 ini bisa dikatakan yang paling curam. Di pos itu pun mereka memasak mie instan untuk mengganjal lapar. Singkat cerita, Aji dan teman-temannya kembali melakukan perjalanan menuju ke pos 4 sekitar pukul 8 malam. Perjalanan semakin menguras tenaga sampai mereka pun bertemu trek yang kemiringannya hampir 60 derajat dengan trek bebatuan yang sangat curam. Karena saking lelahnya, salah seorang teman Aji yang bernama Dani spontan mengatakan, "Duh, capek banget nih. Edan sih ini treknya." Lantas Aji dan yang lainnya pun segera mengingatkan Dani untuk menjaga omongannya. Mereka pun terus berjalan menapaki tebing yang terjal. Kurang konsentrasi sedikit saja bisa fatal akibatnya.
Terlihat sekali Dani semakin kelelahan dan terus menyerocos sembari berkata, "Duh, capek banget ini. Istirahat dulu lah. Ngap banget gua. Sumpah ini sih bikin stres treknya." Dan tak lama Dani mengeluh, tiba-tiba ada suara wanita tertawa dari atas tebing tersebut. Lantas mereka pun saling tatap menatap satu sama lain. Dani pun berkata kepada ketiga temannya itu, "Lu pada dengar kan?" Ketiga temannya pun hanya menganggukkan kepala seraya mengiyakan. Lalu Aji pun mencairkan suasana dan mengatakan mungkin ada pendaki di atas sana. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan sambil terus mendaki bebatuan demi bebatuan yang terjal, sampai akhirnya mereka tiba di dataran yang agak landai dan dipenuhi ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga sudah terlampaui. Aji yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat mereka dengar di bawah barusan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Aji memberanikan diri untuk menyenteri area sekitar. Mereka yakin dari tempat inilah suara itu berasal. Tapi ternyata nihil. Mereka tidak menemukan apa-apa selain jurang di sisi kiri dan ilalang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun kembali berjalan. Dan baru saja beberapa meter mereka berjalan, lagi-lagi mereka dikejutkan oleh suara perempuan tertawa persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara tersebut berada persis pada jurang di sisi kiri mereka. Lantas mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Dan tibalah mereka di pos 4. Dani yang nampak sudah kelelahan memaksa yang lainnya agar mendirikan tenda di pos tersebut saja. Lalu salah seorang dari mereka, yaitu Niko, menolak. Niko berkata di pos ini kurang mengenakan untuk mendirikan tenda dan bermalam, karena Niko mempunyai pengalaman tidak mengenakan di pos tersebut. Sambil beristirahat, Dani dan Niko pun masih terus berdebat. Dan tak lama kemudian, lagi-lagi Eka melihat sesosok makhluk di atas pepohonan. Eka pun menjerit sangat ketakutan, karena yang ia lihat kala itu lebih jelas daripada sebelumnya. Akhirnya mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dani pun terus ngedumel sepanjang perjalanan menuju pos 5. Suwe dah, dosa apa kita sampai dikintilin sama tuh Kunti. Karena suasana yang semakin tak karuan, mereka pun tidak fokus melihat jalanan. Sampai seketika mereka melihat seorang bapak tua sedang berdiri di pertigaan jalan di ujung sana. Mereka pun terus berjalan lalu menghampiri bapak tua tersebut. Lalu bapak tua tersebut berkata, "Lewat sana nak, lebih aman." Lantas mereka pun mengikuti perkataan bapak tua tersebut. Mereka terus berjalan ke arah itu yang ternyata sebenarnya salah. Mereka disesatkan oleh bapak tua itu. Mereka terus berjalan hampir sampai goa di Bukit Lau yang dekat Sabana. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lau. Dan benar saja, mereka pun mendengar banyak suara seperti di sebuah pasar, seperti banyak sedang bertransaksi jual beli. Mereka pun berhenti berjalan dan mulai kebingungan. Tapi beruntungnya ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung di pos 5 yang malam itu hendak turun. Di persimpangan tersebut, bapak penjual di warung itu melihat mereka dari kejauhan, dari sorot senter di tangannya. Bapak tersebut tahu kalau jalan itu memang salah. Lantas bapak itu langsung berlari menghampiri mereka sambil berteriak-teriak. Syukurnya Aji dan teman-temannya pun mendengar dan merespon teriakan bapak itu. Mereka pun langsung memutar balik dan menghampiri si bapak itu. Bapak tersebut pun berkata, "Wah,
kalian salah jalan. Yang benar ke arah sana." Lantas mereka pun berkata kepada bapak penjual tersebut kalau mereka diarahkan ke sana oleh seorang bapak tua. Kemudian bapak si penjual itu menjelaskan, memang di Gunung Lawu ini banyak kejadian-kejadian seperti itu, seperti disesatkan dan sebagainya. Beruntung si bapak penjual warung itu melihat dan langsung berteriak, "Tuhan masih menjaga mereka." Kemudian mereka berterima kasih kepada bapak tersebut. Lalu mereka meneruskan perjalanan menuju ke pos 5. Sementara si bapak penjual itu turun ke bawah. Singkat cerita, Aji dan teman-temannya tiba di pos 5, lalu langsung mendirikan tenda di pos tersebut. Tidak sampai di situ, di dalam tenda pun mereka lagi-lagi mendengar suara perempuan tertawa dari luar tenda. Mereka pun hanya pasrah sambil berdoa dan sampai akhirnya mereka tertidur. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Lawu dan kembali turun dengan selamat. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan. ...3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu termasuk dalam Seven Summit of Java. Ditambah terdapat warung yang sangat fenomenal yang berada di ketinggian. Tidak sedikit pendaki yang ingin menyambangi warung di atas awan tersebut. Warung ini sudah sangat melegenda di kalangan para pendaki, yaitu Warung Boiem. Walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki yang sangat menguras tenaga, tapi banyak pendaki yang rela untuk singgah di warung tersebut, sekaligus untuk mencatat dalam sejarah hidupnya pernah berdiri di puncak Hargodumila, yaitu puncak tertinggi Gunung Lawu. Banyak kisah yang terjadi di gunung yang terkenal mempunyai nyawa ini. Aura dan pesonanya membuat para pegiat alam tertarik ingin menyambanginya. Salah satu kisah mistis pendakian Gunung Lawu terjadi pada Bowo dan teman-temannya pada 2017 silam. Gunung Lawu ini adalah salah satu tujuan yang ingin sekali Bowo sambangi. Sudah lama sekali Bowo ingin mendaki ke Gunung Lawu ini, karena sebelum-sebelumnya ketika Bowo hendak pergi ke sana, ia selalu tertunda dengan berbagai macam hal. Contohnya ditutupnya jalur, kebakaran hutan, dan cuti libur tidak sesuai. Dan pada kesempatan ini, akhirnya ia bisa mendaki ke sana dengan 11 pendaki dari kota asal Jakarta. Sementara Bowo ini berasal dari Jawa Timur. Alhasil mereka janjian untuk berkumpul di titik tengah, yaitu stasiun Solo. By the way, mereka semua belum ada yang pernah mendaki ke Gunung Lawu. Mereka hanya bertanya-tanya perihal informasi jalur, estimasi lama perjalanan dari pos ke pos, dan dianjurkan untuk mendirikan tenda di lokasi sebelah mana. Singkat cerita, Bowo tiba di stasiun Solo Jebres. Di sana, ia menunggu teman-temannya yang dari Jakarta. Setengah jam menunggu, sekitar pukul 3 pagi, kereta api dari Jakarta tiba di stasiun Solo Jebres. Mereka pun bertemu dan langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah Tawangmangu. Untuk mendaki ke Gunung Lawu, ada 3 pilihan jalur atau pintu masuk pendakian, yaitu dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Ceto. Kala itu mereka memilih jalur Candi Ceto karena dirasa cukup menantang. Mereka menyewa mobil elf untuk bisa sampai ke base camp Candi Ceto. Karena mereka belum membeli bahan-bahan logistik, mereka menyempatkan diri untuk berhenti di pasar Tawangmangu. Mereka membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga logistik yang lainnya. Puas berbelanja, mereka melanjutkan perjalanan menuju base camp Candi Ceto. Dan mereka pun tiba di base camp Candi Ceto sekitar pukul 6 pagi. Di sana, mereka tidak langsung bergegas naik, melainkan beristirahat terlebih dahulu.
Singkat cerita, setelah mengurus simaksi dan repacking, sekitar pukul 10 pagi mereka memulai perjalanan. Mereka berjalan melewati situ candi dan perkebunan milik warga. Jalur masih belum menanjak dengan pemandangan Candi Ketek. Mereka pun tiba di pos 1 untuk rehat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju pos 2 masih nampak baik-baik saja. Hanya saja jalurnya sudah cukup menanjak. Sekitar pukul 12 siang mereka tiba di pos 2. Di sana mereka memutuskan untuk makan siang. Mereka memasak mie instan sambil beristirahat. Di saat yang lainnya sedang memasak, tiba-tiba Bowo kebelet untuk buang air kecil. Lantas Bowo langsung mencari tempat yang sedikit tertutup agar lebih nyaman. Tapi di saat ia sedang membuang air kecil di salah satu pohon, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari atas pohon. Sontak ia pun langsung melihat ke atas pohon itu, tapi ia tidak menemukan apa-apa di sana. Kemudian Bowo pun langsung segera kembali ke teman-temannya. Seberes makan, ngopi-ngopi, dan mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Mereka pun segera bersiap-siap dan kembali melanjutkan perjalanan. Di pertengahan jalur menuju ke pos 3, mereka dikagetkan oleh pergerakan yang sangat cepat yang bergerak dari atas pepohonan. Apa tuh? Iya, apaan tuh ya? Monyet paling. Udah yuk, lanjut jalan. Mereka pun lanjut berjalan sampai akhirnya mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Di sana mereka memutuskan untuk membuka tenda karena mereka sudah tidak kuat berjalan. Ditambah di pos 3 itu ada sumber air, jadi mereka lebih nyaman untuk memasak dan mencuci piring-piring kotor. Mereka memakai 3 tenda yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Seberes mendirikan tenda, kemudian mereka memasak. Tidak ada kejadian yang aneh kala itu. Selepas makan, mereka pun beristirahat. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, Bowo dan teman-temannya memasak singkong rebus. Bau dari rebusan tersebut sangat enak sekali. Tapi tiba-tiba seketika bau rebusan singkong itu berubah menjadi bau melati. Awalnya hanya Bowo saja yang menciumnya, tapi lama-kelamaan teman-temannya pun menciumnya. Kayak bau melati ya. Iya ya, perasaan tadi bau singkong rebus. Tiba-tiba selang beberapa menit kemudian angin kencang datang. Sangat kencang sekali, seperti badai. Padahal cuaca semula cerah. Mereka pun langsung merapikan sepatu-sepatu yang masih berada di luar tenda. Dan tak lama kemudian hujan pun turun, beserta angin yang masih sangat kencang. Mereka pun segera menahan frame tenda dari dalam karena saking kuatnya angin. Saat mereka sedang menahan frame tenda, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, seperti suara langkah kaki para prajurit. Suaranya begitu kompak dan serempak. Mereka pikir kala itu ada pendaki lain di luar sana. Tapi lama-kelamaan semakin didengar suara langkah kaki itu seperti memutar-mutari tenda mereka. Suaranya terdengar sangat kompak sekali, terdengar seirama. Kemudian Bowo meneriaki teman-temannya yang berada di tenda lainnya. Matt, Ki, oi, Rizky. Berkali-kali Bowo berteriak, tapi tetap tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah hujan yang semakin deras dan angin yang semakin kencang. Suara langkah kaki itu masih terdengar dengan jelas. Lantas Bowo dan teman-temannya itu pun hanya berdoa. Di saat Bowo sedang membenarkan lampu tenda yang jatuh karena goyangnya angin, tiba-tiba Bowo dan ketiga temannya itu mendengar suara seperti teriakan seekor kuda. Sontak mereka pun hanya saling menatap. Tidak mungkin sekali ada kuda di area ini, pikirnya. Malam pun semakin larut, hujan pun mulai reda, dan suara-suara langkah kaki itu perlahan menghilang. Mereka pun mulai bernapas lega, dan tepat pukul 11 malam mereka pun tertidur.
Singkat cerita, keesokan harinya mereka terbangun sekitar pukul 7 pagi. Kemudian mereka memasak mie instan untuk sarapan. Di saat sedang menyantap sarapan, Bo bertanya kepada teman-temannya yang lain perihal apa yang ia dan ketiga temannya itu dengar. "Ki, lu semalam tidur jam berapa?" "Jam 10 gue tidur." "Kenapa?" Jam 9-an gue teriak, lu denger gak?" "Ah, kagak, gak denger gue. Gak kedengeran kali, kan hujannya deras banget coy." "Terus semalam lu pada denger suara langkah kaki gak? Kayak banyak gitu." "Kagak." "Ah, lu ngigo kali." "Dih, seriusan. Tanya aja nih sama dia orang." Udah makan nih." Selepas menyantap sarapan, kemudian mereka segera membereskan tenda dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan menuju ke pos 4 sekitar pukul 9 pagi. Mereka terus bergerak sampai akhirnya tiba di pos 4. Di sana mereka hanya beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Trek semakin menanjak dan terus menanjak. Singkat cerita, mereka tiba di pos 5 sekitar pukul 12 siang. Di sana mereka kembali beristirahat dan memasak makanan. "Boy, kita buka tenda di sini atau nginep di warung Boiem ya?" "Di warung Boiem aja deh. Dekat juga kan kalau mau ke puncak." Selepas makan, mereka pun kembali berjalan menuju Hargo Dalem. Dan 2 jam kemudian, mereka tiba di warung Boiem, warung tertinggi di Indonesia itu. Di sana mereka pun segera memesan nasi pecel khas Boiem yang menjadi favorit para pendaki. Lalu mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Dan keesokan harinya mereka bergerak ke puncak Hargodumila, puncak tertinggi Gunung Lawu. Puas menikmati pemandangan di puncak, mereka pun segera kembali ke warung Boiem. Sekitar pukul 12 siang, mereka pun pamit dan bergegas berjalan turun. Saat perjalanan turun, keanehan kembali terjadi. Mereka mendengar suara alunan gamelan, persisnya saat di pos 4, sewaktu mereka beristirahat. Mendengar suara alunan gamelan yang semakin jelas, Bo dan teman-temannya pun segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Mereka terus berjalan turun sampai akhirnya mereka tiba di pos 3. Saat mereka baru saja sampai di pos itu, tiba-tiba kabut tebal pun turun menyelimuti area tersebut. Dan selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba hujan kembali turun. Karena malas memakai jas hujan, mereka pun segera membuat tenda darurat dengan menggunakan flysheet. Saat itu mereka berhimpit-himpitan di dalamnya. Dan di saat mereka sedang berteduh, tiba-tiba kembali terdengar suara langkah kaki. Kala itu bukan hanya Bowo dan ketiga temannya saja yang mendengar, tapi semua teman-temannya juga mendengar. "Tuh, dengarkan lu pada." Iya, tapi nggak ada orangnya coy. Terus gimana nih?" "Yaudah yuk, kita jalan aja yuk." Mereka mulai takut dan segera memakai jas hujannya masing-masing, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya Bo dan teman-temannya tiba di base camp Candi Cito dengan selamat.